secara praktikal, saya ingin mencoba kita membahas pertanyaan ini. Apakah yang bisa menghalangi Anda untuk mengikuti orang banyak ketika tekanannya besar untuk melakukannya? Jadi, bagaimana kita bisa mencegah? Jangan sampai kita punya pemikiran, kita punya persepsi seperti Pilatus, persepsinya, keputusannya itu didasarkan bukan karena Yesus itu bersalah atau tidak bersalah, bukan. Karena tekanan orang banyak. Karena peer pressure, ya, tekanan sesama manusia yang besar, yang besar. Ini kita ayatnya ya. Mari kita lihat di bagian tambahan ini. Sebenarnya Pilatus tahu Yesus tidak bersalah, saudara. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Markus 15 ayat 14 sampai 15. Mari kita ulang sedikit ayat ini. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Pilatus seharusnya sebagai gubernur yang punya serdadu, yang punya mata-mata, dia tahu. Dia tahu keadaan di situ. Dia tahu dia bisa tangkap Barabas. Dia bisa tangkap dua rekan Barabas yang sama-sama ditangkap karena memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Dia nggak main-main. Orang Romawi itu tidak main-main terhadap mereka yang mencoba untuk memberontak. Jadi dia tahu sekali siapa yang dapat ditangkap sebagai pemberontak. Tetapi di sini dia tidak mendapatkan itu dari Yesus. Kejahatan apakah yang telah lakukannya? Ya, dia dengan katanya Pilatus dengan bertanya ini dia bilang, hey, dia tidak bersalah, tidak ada kejahatan yang aku dapatkan. Jadi dia bertanya kepada mereka, tapi seharusnya dia jangan bertanya kepada orang banyak. Dia harus dapat memiliki apa? Pilatus harus dapat memiliki satu keputusan bagi dirinya sebagai seorang gubernur untuk mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya, walaupun tidak benar bukan secara Alkitab, tapi secara hukum Romawi. Ya, hukum Romawi itu nggak sembarangan juga. Yang bersalah dihukum habis-habisan, yang benar tidak akan dihukum. Ya, tidak akan dihukum. Rasul Paulus sendiri seringkali dalam pelayanannya Rasul Paulus, dia untuk dapat supaya dia jangan dulu mati muda, ya, pelayanannya belum selesai. Apa yang seringkali Rasul Paulus katakan? Aku ini masyarakat apa? Aku ini orang yang dilahirkan warga negara Romawi, ya, yang lahir di Tarsus. Dengan kata lain, hukum Romawi itu sangat kuat untuk membela keadilan. Dengan kata lain, Rasul Paulus sendiri menerima begitu banyak berkat karena dia juga adalah warga negara Romawi yang dilindungi hak-hak hukumnya. Dan di sini dia tahu hak-hak hukum daripada Yesus. Dia tahu Yesus itu tidak bersalah. Nggak pernah ada laporan kepada dia tentang kesalahan Yesus. Tapi masalahnya gantinya dia memutuskan untuk dirinya apa yang benar. Dia bertanya kepada orang banyak. Dia bertanya, kejahatan apa yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras dan berteriak, salibkanlah dia. Dan ayat 15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tapi Yesus disesatnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Tekanan massa, tekanan orang banyak menyebabkan Pilatus memberikan hukuman. Ya, dengan kata lain, ya, tentu saja ini adalah juga rencana Bapa, ya, rencana Allah. Yesus untuk apa? Mati ya untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia dengan menanggung dosa-dosa dan mati, menanggung dosa umat manusia. Tapi poin di sini dapat kita pelajari yang ditanyakan dari pelajaran kita di akhir tadi, apakah yang bisa menghalangi Anda untuk mengikuti orang banyak ketika tekanannya besar untuk melakukannya? Bagaimana supaya kita tidak dapat dicegah dari apa? Memiliki keputusan demi keputusan yang hanya mengikuti orang banyak, gantinya mengikuti apa yang benar. Waktu saya kecil, ya seringkali orang tua saya selalu katakan, jangan ikut-ikutan, apalagi ikut-ikutan dengan orang yang nakal, yang gini dan lain sebagainya. Ya. Dan di Amerika Serikat ini seringkali anak-anak di Amerika Serikat, ini kata-kata yang biasa orang tua di Amerika katakan kepada anak-anak mereka. Jika semua temanmu melompat dari jembatan, apakah kamu ikut melompat bersama dengan mereka? Ya tentu saja tidak. Dan katanya kalau teman-temanmu melakukan kejahatan, jangan ikut. Kalau itu akibatnya kamu seperti lompat dari jembatan bersama-sama dengan mereka, ya kamu yang akan mati bersama-sama dengan mereka. Milikilah apa? Milikilah keteguhan. Ketahuilah mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang jahat. Tetapi di dalam dunia saat ini, yang boleh dikatakan menormalisasikan kesalahan. Banyak hal-hal yang salah
dinormalisasikan. Kenapa? Oh, banyak orang sudah buat. Ya, lihat itu artis-artis Hollywood baru ketemu pagi, malamnya sudah tidur sama-sama. Ya, udah biasa, normal. Ya, normal kita dapat tinggal hidup bersama sebelum menikah dan lain sebagainya. Normal. Kenapa? Kenapa normal? Semua orang buat demikian. Gak ada lagi yang bikin salah. Gak ada lagi yang menyatakan itu sebagai satu kesalahan. Ya, inilah sebabnya ya, tekanan demi tekanan massa, tekanan demi tekanan kebudayaan yang ada di sekeliling kita menyebabkan kita dapat menormalisasikan hal yang kita tahu itu apa? Salah. Ya. Dan ada satu peristiwa yaitu Challenger ya. Peristiwa Challenger itu pesawat ruang angkasa itu lalu ya, yang menyebabkan kematian, kehancuran. Nah, itu kenapa? Karena ada masalah yang salah, tapi ya sudah dianggap normal. Dan inilah penulis daripada buku ini, Diane Vaughan. Diane Vaughan dia katakan tentang ini yang sudah terjadi bukan hanya terhadap apa yang terjadi di Challenger launch decision tersebut, tapi ini yang dikatakan terjadi di banyak masyarakat saat ini. Ini dikatakan, ini nah. Apa itu normalization in defiance, normalisasi dalam penyimpangan? Dikatakan bahwa normalisasi penyimpangan sosial berarti bahwa orang-orang dalam organisasi atau dalam masyarakat telah menjadi begitu terbiasa dengan perilaku menyimpang sehingga mereka tidak menganggapnya sebagai suatu penyimpangan meskipun faktanya mereka telah jauh melampaui aturan mereka sendiri. Jadi ada aturan-aturan yang kita buat tapi karena semua orang sudah melanggar ya udah oke. Ya. Karena semua orang sudah melanggar, sudah tahu-tahu ya kita semua di jalan itu. Waduh, speed limitnya itu cuma 70. Tapi karena semua orang larinya 80 km per jam atau 80 mil per jam, semua orang buat, ya udah normal aja kalau kita lari 80. Kita semua sering begitu kan. Sering kali kita begitu. Nah, ini mungkin bukan hanya dari hal yang kecil seperti yang speed limit yang saya katakan. Ada hal yang lebih besar yang terjadi saat ini, yang tanpa kita sadari, telah membawa kita untuk berada dalam satu keberadaan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Ya, berlawanan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, misalnya, kita sudah sering dengar, normalnya bagi umat-umat Tuhan itu adalah untuk saling mengasihi sesama. Tetapi sekarang di dalam dunia, khususnya di Amerika Serikat, menjelang pemilihan umum di tahun 2024 ini, sesama yang kita kasih itu adalah sesama kita yang dalam satu partai politik, yang sama dalam satu pandangan dengan kita, yang sama dengan siapa yang akan menjadi presiden kita. Di luar itu, ya orang kita bisa aja membenci mereka. Itu sudah menjadi normal di Amerika Serikat ini untuk bilang, oh saya benci yang si A. Kenapa benci di si A? Karena dia adalah seorang Republikan atau dia seorang Demokrat dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi normal untuk bilang kita dapat membenci orang lain. Orang-orang tua di Amerika saat ini, pada saat anak mereka itu mau kawin dengan seorang pria atau seorang wanita yang beda partainya di Amerika saat ini, seringkali ada, seringkali ada orang tua yang bilang, saya nggak akan menghadiri pernikahan kamu kalau kamu menikah dengan calon suamimu itu yang beda partai dengan papa, dan seperti begitu dan lain sebagainya. Sudah menjadi normal, kita dibagi. Ya. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita dibawa untuk melihat orang lain itu sebagai orang yang berbeda, orang yang dibenci, karena kita berada dalam satu lingkungan masyarakat, satu lingkungan kelompok kita yang kita biasa ikuti di WhatsApp grup kita, yang biasa kita ikuti di Facebook yang sekarang untuk umumnya menampilkan pandangan-pandangan seperti yang kita pikirkan dengan orang-orang yang sepikiran dengan kita. Dan itu terus yang kita lihat. Yang kita lihat, kita akan melihat video calon presiden itu adalah orang-orang yang berlawan dengan calon presiden kita, itu akhirnya menjadi hal yang kita benci. Ya. Dan lain sebagainya. Itulah menjadi normal saat ini. Dan inilah yang harus kita pelajari. Ya, secara praktikal, saya ingin bawa kita kepada kenapa kita berada dalam tekanan massa, karena kita berada dalam satu era digital reformation yang membawa kita untuk berada hanya di dalam pihak kita masing-masing. Keinginan kita masing-masing yang disesuaikan dengan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Mungkin saya masih berada di awan-awan penjelasan ini, tapi mari kita lihat. Nah, di tahun
Ada satu cerita pendek yang bukunya ini, The Machine Stop. Ini 115 tahun yang lalu, Ellen White aja masih hidup waktu penulis buku ini. Tapi penulis buku ini memberikan satu hal yang coba kita pikirkan. Apakah sekarang apa yang dituliskan dalam buku ini menjadi satu kenyataan? Ini dia. 115 tahun yang lalu, E.M. Forster menerbitkan sebuah cerita pendek yang judulnya adalah The Machine Stops di tahun 1909 tentang skenario futuristik, skenario di masa depan dari tahun 1909, di mana sebuah mesin misterius mengendalikan segalanya, dari pasokan makanan hingga teknologi informasi, semuanya dikendalikan oleh satu mesin misterius tersebut. Dalam distopia itu keadaan yang tidak baik ini ya. Dalam distopia ini, semua komunikasi dilakukan dari jarak jauh dan pertemuan tatap muka tidak lagi terjadi. Ini ditulis tahun 1909 ya. Komunikasi dilakukan dari jarak jauh dan pertemuan tatap muka tidak lagi terjadi. Mesin mengendalikan pola pikir karena membuat semua orang bergantung pada mesin tersebut. Dalam cerita pendek tersebut, ketika mesin berhenti bekerja, maka masyarakat runtuh. Masyarakat tidak bisa buat apa-apa karena sudah biasa diatur, diarahkan, dituntun, dipimpin oleh mesin yang mengatur segala sesuatu aspek dalam masyarakat. Ya. Segala sesuatu dalam masyarakat. Wah, mungkin kita mentertawakan, mana mungkin pendeta ada mesin seperti ini ya, yang mengatur kita dalam bermasyarakat, apa yang kita mau pakai, apa yang kita mau pikirkan, atau pemilihan yang mereka, apa yang akan kita pilih, dan lain sebagainya. Mana ada mesin-mesin seperti begitu? Is it? Apa betul? Tidak ada. Oke, mari kita terus lihat. Mari kita terus lihat. Tolong sabar ya, mari kita terus lihat. Ada satu artikel yang dituliskan dan diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat, National Institute of Health. Judulnya adalah Impact dari Digital Revolution on Human Brain and Behavior. Jadi adanya revolusi digital yang mempengaruhi pikiran manusia dan tindakan manusia. Kita sudah pernah pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi apa? Tindakan kita. What a man think in his heart. Apa yang dipikirkan oleh seseorang itulah dia jadinya. Jadi apa yang kita adanya revolusi digital ini mempengaruhi bukan hanya pikiran kita, dan tapi juga tindakan kita. Jadi artikel ini bertanya, where do we stand? Di mana kita akan berdiri? Waktu-waktu lalu, saya sering berbicara tentang bahaya daripada sosial media. Walaupun saat ini saya menggunakan sosial media untuk menjangkau Anda yang ada di mana saja. Kita menggunakan sosial media, Facebook Live, kita gunakan YouTube dan lain sebagainya. Tapi saya juga sering mengamarkan hati-hati dengan sosial media kita ya. Hati-hati dengan Facebook kita ya, dengan Facebook kita dan lain-lain sebagainya. Saya selalu ucapkan. Kenapa? Karena ini dia. Ya, ini dia. Sosial media, satu artikel ini, tolong baca artikel ini, bagus sekali artikel ini ya. Dikatakan, ini judulnya saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sosial media telah mengubah kita menjadi orang yang suka Suka perhatian ya. Kalau saya membuka Facebook saya, ya saya punya post misalnya, kalau saya ada post, maka di situ kelihatan, berapa banyak orang yang suka dengan apa yang saya post, berapa banyak orang yang nonton acara saya, dan itu seringkali dapat menjadi daya tarik. Berapa banyak nih yang lihat nih video saya gitu ya, berapa banyak orang yang like, berapa banyak orang berinteraksi, atau seringkali kita juga bisa lihat, berapa banyak nih orang yang kirim stars ke acara kami ini ya. Tentu saja itu ada hal yang positif ya. Dengan kata lain itu dapat membantu kami juga dikit dalam membawakan pekabaran ini ya. Tapi itu dapat menjadi buah si malakama, artinya dapat menjadi pedang bermata dua, karena dari satu sisi saya akan dapat, senang juga saya ini ada yang banyak like dan lain sebagainya. Saya mendapatkan perhatian. Ya. Saya dapat berkata, lihat ini video saya ini ada 1.000, biasanya rata-rata 1.000 sampai 3.000 orang yang lihat. Oh, bandingkan orang lain, nggak sebanyak begitu. Saya lebih banyak. Saya mendapatkan perhatian. Ya. Itulah bahayanya kepada saya secara pribadi. Ya. Kita mendapatkan perhatian. Tetapi itu bagian yang hanya kecil, boleh saya bilang. Kita yang mencari perhatian itu adalah hal yang kecil. Kenapa saudara-saudara saya katakan hal yang kecil? Karena ada
yang lebih membutuhkan perhatian, bukan hanya kita. Siapa itu? Yang membutuhkan perhatian sesungguhnya bukan saudara dan saya, karena orang-orang yang angkat-angkat jempol terhadap kita punya status. Tetapi yang mencari perhatian yang terutama itu adalah semua company. Ya. Raksasa media sosial yang meretas, yang membajak pikiran kita. Ya. Ini artikelnya, bagus sekali juga artikel ini. Social media giants, raksasa media sosial membajak, meretas otak Anda. Begini caranya peretasan pikiran mereka supaya kita punya pikiran tidak terkendali. Dan di artikel ini gambar yang ada muncul di artikel. Coba kita lihat. Setiap kali kita membuka smartphone kita, sesungguhnya otak kita itu sedang dibuka dan diambil oleh siapa? Diambil oleh Facebook, Meta, X, dan semua, Instagram, semua perusahaan-perusahaan besar tersebut. Kenapa? Bukan hanya Anda pada saat kita menulis di wall, bukan hanya kita yang mencari perhatian, tetapi juga perusahaan-perusahaan sosial media ini. Inilah yang disebut dengan saat ini dengan istilah the attention economy. Ekonomi perhatian. Ekonomi yang mencoba untuk mendapatkan perhatian Anda. Mendapatkan perhatian Anda. Dan banyak sekali buku yang berbicara tentang attention economy. Misalnya Tim Wu dalam bukunya The Attention Merchants, yaitu pedagang-pedagang perhatian, ya. Itu apa? Pedagang-pedagang ini atau pebisnis-pebisnis ini mencoba the epic scramble to get inside of our head. Mencoba untuk masuk ke dalam pikiran kita. Mencoba masuk dalam pikiran kita. Berikutnya, attention economy, a category blueprint yang digunakan oleh para advertiser, marketer. Mereka buat itu semua. Attention economy ditulis oleh Thomas Bryan. Bagaimana segala hal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini untuk mendapatkan perhatian kita. Kenapa? Karena perhatian itu adalah komoditas yang berharga. Perhatian Anda itu adalah komoditas yang berharga. Jadi bagaimana mereka mencoba untuk mengambil perhatian Anda? Bukan hanya kita, bukan hanya saya mencoba untuk mendapatkan perhatian Anda, tapi bagaimana perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaannya yang memiliki Facebook yaitu Meta, X, dan lain sebagainya itu mencoba untuk mendapatkan perhatian Anda. Mereka menggunakan apa yang diistilahkan dengan algoritma. Jadi platform, mari kita baca. Platform media sosial, perusahaan hiburan seperti Netflix, perusahaan multimedia menggunakan algoritma canggih untuk menarik dan mempertahankan perhatian pengguna karena hal itu secara tidak langsung, bukan secara tidak langsung, hal itu secara langsung menghasilkan laba, baik melalui iklan, pengumpulan data, atau langganan yang berbayar. Mari kita terus baca, nanti saya akan jelaskan. Jadi algoritma canggih. Supaya apa? Mempertahankan perhatian Anda. Itulah sebabnya kalau kita seringkali pada saat kita buka apalah Facebook, YouTube, harus ada reel ya. Apa itu yang video-video pendek dan lain sebagainya ya. Yang mengajak kita untuk, mereka menggunakan eternal scrolling. Kita putar terus videonya dan lain sebagainya. Mari kita terus baca. Tolong kita terus baca. Algoritma ini terus menganalisis perilaku pengguna. Apa yang mereka tonton, apa yang mereka klik, apa yang mereka sukai atau gulir. Untuk menyediakan konten yang dipersonalisasi, yang dirancang supaya mereka terlibat. Kalau saya sukanya, misalnya saya suka alam, saya suka nonton video, misalnya tentang travel, ya saya suka travel ke gunung dan lain sebagainya. Begitu saya klik, begitu saya search tentang apa, tentang Aspen ataupun tentang tempat-tempat yang indah dan lain sebagainya, muncul itulah apa? Muncul semua itu segala iklan-iklan yang berhubungan dengan kalau travel ke sini atau travel ke situ. Kalau saya nonton videonya itu tentang perjalanan-perjalanan orang, maka biasanya di feed saya, di reel saya muncul tentang perjalanan tersebut. Demikian juga kalau Anda suka mobil, maka iklan-iklan mobil yang muncul, maka video-video tentang mobil atau motor yang muncul, dan lain sebagainya. Itu dia. Algoritma itu menganalisis perilaku pengguna, apa yang mereka tonton, klik, atau suka, atau gulir, untuk menyediakan konten yang dipersonalisasi, yang sesuai dengan hati, pikiran kita, dan kehendak kita. Agar supaya kita tetap terlibat. Kalau saya suka mobil, ngapain saya mau nonton tentang apa? Alam, ya. Orang nggak suka alam, saya cuma maunya naik mobil. Jadi semua yang muncul itu tentang apa yang kita sukai. Nah,
Hal ini dikatakan, hal ini menciptakan siklus umpan balik di mana semakin banyak waktu yang dihabiskan orang di platform seperti Facebook Reel, semakin banyak data yang dikumpulkan algoritma sehingga memungkinkan mereka menjadi lebih efektif dalam menarik perhatian Anda. Itulah sebabnya kita dapat berjam-jam kita duduk di Facebook, kita melihat Reel dan lain sebagainya. Ya. Algoritma dirancang untuk mengeksploitasi kelemahan otak manusia. Algoritma memanfaatkan emosi dasar manusia seperti rasa ingin tahu, ketakutan, hasrat, dan kemarahan. Kalau saya tidak suka dengan Presiden A, lalu saya cari video-video yang menyerang Presiden itu, maka akan muncul terus video-video yang akan sama untuk menyerang Presiden yang kita tidak sukai tersebut. Dan itu akan menyebabkan kita hanya berada dalam pihak orang-orang yang suka dengan apa? Video tersebut. Sehingga akhirnya kita membentuk hanya kelompok si pencinta Presiden A untuk membenci Presiden B dan semua yang menyokong Presiden B. Itulah memanfaatkan emosi dasar manusia. Seperti rasa ingin tahu, ketakutan, hasrat, dan kemarahan. Dengan memberi pengguna konten yang memicu emosi ini, perusahaan dapat memastikan orang tetap terlibat, perhatiannya tetap ada dalam jangka waktu yang lebih lama, meskipun konten tersebut tidak selalu bermakna atau bermanfaat. Algoritma sangat efektif dalam memprediksi perilaku manusia, sehingga dapat dalam arti tertentu meretas, membajak manusia. Dengan memberikan konten yang disesuaikan, algoritma dapat mempengaruhi cara orang berpikir, merasakan, dan membuat keputusan. Ya. Dan berikutnya, seseorang mungkin percaya bahwa mereka membuat pilihan independen ketika pada kenyataan mereka dimanipulasi secara halus oleh algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan. Dan yang lebih mengerikan lagi, kita tidak punya waktu, saya lihat waktu kita sampai habis ya. Yang lebih mengerikan lagi, algoritma sekarang dengan adanya artificial intelligence dan adanya juga quantum computing, saya sudah pernah bahas, komputer yang memiliki kemampuan yang berlipat ganda dari apa yang kita miliki sekarang, maka ya bukan hanya misalnya contohnya kalau Anda saya ambil contoh ini seperti apa ya di Amerika saat ini. Saya tadi tidak punya waktu untuk kasih gambarnya. Di Amerika biasanya kalau kita misalnya saya tidak menganjurkan Anda untuk beli ini ya. Misalnya, ini hanya sebagai contoh. Okay? Ada misalnya mesin kopi. Mesin kopi itu di Amerika ini, kalau untuk kopi yang model begini, kalau nggak salah seperti latte atau cappuccino, Anda tinggal pencet, Anda pencet cappuccino atau apa latte, maka keluarlah yang sejenis itu yang keluar. Tetapi dengan adanya artificial intelligence dan algoritma, maka yang sekarang dapat terjadi, yang dalam pemikiran ini, yang dapat terjadi, ini hanya sebagai ilustrasi, tapi ini menjadi satu gambaran bagi kita. Maka mesin kopi tersebut yang sudah memiliki artificial intelligence artificial, akan menyatakan kepada Anda, berbicara kepada Anda dengan lain, dengan suara manusia, dengan lain. Well, hi, good morning Stephen. I know normally seperti biasa kamu biasanya mungkin suka minum ini. Tetapi saya melihat untuk saat ini kamu lebih membutuhkan untuk minum gantinya kopi, mungkin vodka atau minuman keras ini dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mungkin mereka melihat. Semua ini mereka melihat bahwa pada malam itu yang saya nonton itu kisah misalnya cerita-cerita yang sedih, lalu saya post tentang masalah saya tulis tentang kegalauan hati saya, sehingga semuanya ini akan terpengaruh ya. Semua ini akan membaca apa yang sedang terjadi dalam diri saya sampai mesin minuman tersebut dapat menganjurkan apa yang sesuai dengan keadaan saya saat itu. Gantinya dia hanya menerima apa yang saya perintahkan. Sekarang mesin tersebut akan memerintahkan kita. Akan memerintahkan kita apa yang seharusnya kita lakukan. Apa yang seharusnya kita lakukan. Dan disinilah sebabnya kita harus memiliki satu standar ya. Harus memiliki satu standar dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya gantinya kita melihat video-video atau yang apa yang seringkali tidak bermanfaat, yang hanya menimbulkan rasa kebencian, yang akan menekan kita untuk dituntun untuk membenci si A, membenci si B karena pandangan politik mereka dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak melihat apa yang firman Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita? Oh, firman Tuhan sudah begitu banyak. Bahkan terhadap tekanan-tekanan yang kita sedang alami saat ini. Kita jangan hanya berpikir bahwa, nanti kalau banyak orang yang bicara kepada saya, maka saya akan dipengaruhi oleh banyaknya orang. Tetapi sekarang,
dengan adanya digital revolution, kita tidak perlu melihat orang. Kita hanya kita dapat membuka sosial media kita. Maka disitulah segala orang-orang dengan tekanan dan lain sebagainya, dan artificial intelligence akan menekan kita, membawa kita untuk mengambil satu keputusan yang seakan-akan kita pikir keputusan kita, tetapi segala sesuatu itu telah disesuaikan agar kita melakukan sesuatu yang pada akhirnya, ujung-ujungnya bisa sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya, mari Anda baca. Saya tidak punya waktu untuk tulis ayat ini satu demi satu, tapi tolong baca Amsal 4 ayat 14-15 yang memberikan peringatan agar kita tidak terjebak dalam jalan orang-orang yang berbuat jahat. Ya, pada saat Anda membaca, melihat real, ya mungkin itu lelucon, ya real yang video-video lucu dan lain, tapi itu merugikan orang lain. Tapi kita pikir lucu, enak, kita ketawa. Hati-hati. Apakah ini kehendak Tuhan agar kita mencelakakan orang di dalam nama guyonan dan lain sebagainya? Jadi jangan, perhatian kita itu harus pada apa yang Tuhan ingin terbaik yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. 1 Korintus 15 ayat 33, itu memberikan peringatan agar kita tidak tertipu oleh pergaulan yang buruk. Kita sedang berpikir bahwa pergaulan buruk itu hanya kepada sahabat-sahabat kita dan lain sebagainya. Kadang-kadang manusia sekarang sudah tidak lagi berbicara satu dengan lain dan mempengaruhi Anda. Tetapi algoritma yang ada dalam sosial media kita dan lain sebagainya, itu yang dapat membawa kita kepada satu pergaulan yang buruk, yang dapat merusak moral yang baik. Filipi 3 ayat 18-19 memberikan peringatan kepada mereka yang berjalan sebagai musuh salib Kristus dan yang bangga dengan dosa mereka. Bangga dengan dosa mereka. Hati-hati ya, hati-hati. Dan berikutnya yang dapat kita lihat, Amsal 22, 24-25 memberikan peringatan agar tidak berteman dengan orang-orang yang pemarah, karena Anda dapat belajar dari cara-cara mereka. Mungkin kita tidak berteman, saya nggak punya teman pemarah, pendeta. Tapi coba kita lihat apa yang Anda tonton. Apa yang Anda tonton ya. Calon politikus-politikus, orang-orang yang marah ke kiri kanan, dan Anda setuju dengan kemarahan mereka dan lain sebagainya, dan belajar dari cara-cara mereka untuk menyerang orang lain. Hati-hati, hati-hati. Dan terakhir, Efesus 5 ayat 7 dan 11 memanggil orang-orang untuk tidak menyerah pada tekanan teman sebaya, dan untuk tidak mengambil bagian dalam pekerjaan kegelapan yang tidak membuahkan hasil. Yang tidak membuahkan hasil. Waktu kita sudah habis, ada begitu banyak yang dapat saya katakan, tetapi saya sangat memiliki beban. Kenapa? Karena kita semua berada dalam bisnis perhatian ini. Baik kita mencari perhatian atau perhatian kita yang dibajak, perhatian anak-anak kita yang dibajak, hubungan dalam keluarga yang seringkali hancur oleh sebab suami gantinya berbicara dengan istri, istri gantinya berbicara dengan suami dan anak-anak dan seterusnya. Kita masing-masing hanya berbicara dengan video-video lucu dan lain sebagainya. Dan akhirnya, sesungguhnya justru menimbulkan masalah demi masalah yang sedang hebat terjadi saat ini. Oh, saya tahu sekali. Ada anak-anak waktu mereka belum ada sosial media, belum ada digital revolution. Wah, aktif mereka, saudara. Aktif, sangat aktif. Di gereja untuk melakukan pekerjaan ini, melakukan nyanyi dan lain sebagainya. Tetapi setelah waktu demi waktu, jam demi jam dihabiskan dengan melihat influencer di sosial media dan lain sebagainya, berubah anak tersebut. Menjadi tekanan-tekanan, memiliki tekanan-tekanan mental. Memiliki masalah-masalah yang tadinya tidak dimiliki. Dan satu hanya dapat saya katakan, kita harus berhati-hati dengan hal-hal yang akan membajak pikiran kita. Ya, Roma 12 ayat 1 katakan, akal budi kita, pikiran kita itu harus diperbaharui. Diperbaharui dengan firman Tuhan. Diperbaharui dengan satu kerinduan untuk bersama-sama dengan Tuhan yang memiliki kehendak yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukan kehendak daripada pemilik-pemilik bisnis yang menginginkan perhatian kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada mungkin kesaksian mungkin atau tambahan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini, ya silakan. Silakan Bapak Gibson.